Peptida kayaknya lagi di mana-mana ya di dunia fitness. Tapi apa sih sebenarnya itu? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sains di baliknya. Siap? Oke, dari sekian banyak, kita fokus ke dua bintangnya nih. Si JC1295 dan ipamorelin. Pertanyaan besarnya, ini beneran canggih atau cuma hype doang? Yuk kita lihat datanya. Banyak banget yang bilang ini bisa jadi game changer buat recovery dan performa. Tapi disclaimer penting dulu nih, risetnya itu sebagian besar masih baru banget dan seringnya baru diuji coba ke tikus. Jadi kita harus lihat ini dengan kacamata yang kritis ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara kerjanya? Kita mulai dari ilmu dasarnya dulu ya. Jadi, senyawa-senyawa ini masuk ke keluarga besar yang namanya GHRPs. Gampangnya gini, mereka tuh bukan nyuntikin hormon dari luar. Anggap aja mereka tuh kayak pelatih pribadi buat tubuh kita yang tugasnya nyuruh badan kita produksi hormon pertumbuhannya sendiri. Jadi prosesnya alami, dari dalam. Nah, ini nih beda utamanya sama HGH sintetis. Coba lihat di slide. GRPS itu kerjanya kayak denyut nadi yang alami, ngeluarin hormon sesuai ritme tubuh kita. Sementara HGH sintetis itu kayak banjir bandang, langsung ngeguyur sistem kita. Efeknya, pabrik hormon alami di tubuh kita malah bisa shutdown. Jadi intinya, GRPS ini kerja bareng tubuh, bukan ngelawan tubuh. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada buktinya. Sebuah jurnal endokrinologi nunjukin kalau CJC1295 itu emang beneran naikin level hormon pertumbuhan. Tapi polanya tetap alami. Ibaratnya volume musiknya kita naikin, tapi lagunya nggak kita ganti. Tetap connect beat sama tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Manfaatnya apa aja sih menurut sains? Kita bakal bedah satu persatu, mulai dari pembakaran lemak, kualitas tidur, sampai recovery. Kita mulai dari yang pertama, yang paling sering dicari orang, fat loss. Ada penelitian yang nunjukin kalau hormon pertumbuhan itu bisa ningkatin pembakaran kalori tubuh atau pengeluaran energi termik sampai 7%. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi 7% itu lumayan ngaruh loh dalam jangka panjang. Dan data dari European Journal ini ngekonfirmasi hal itu. Jadi, dengan naiknya hormon pertumbuhan secara alami, metabolisme kita bisa ke-boost dan pembakaran lemak jadi jauh lebih efisien. Lanjut ke manfaat berikutnya, yang mungkin nggak banyak orang sangka tapi krusial banget. Kualitas tidur. Buat kita yang serius soal recovery, tidur itu ya segalanya kan. Sebuah studi di neuroendocrinology nemuin kalau GHRP ini bisa nambahin durasi tidur tahap 2, kira-kira 25 menit. Kenapa ini penting? Karena tahap ini tuh kayak landasan pacu sebelum kita masuk ke deep sleep, fase di mana tubuh kita benar-benar ngerilis hormon pertumbuhan secara maksimal. Terus gimana caranya? Nah, penelitian pada tikus ngasih petunjuk. Katanya GHRP ini ningkatin aktivitas GABA di otak. GABA itu bisa kita anggap kayak tombol mute buat sistem saraf kita. Semakin aktif GABA, semakin tenang otak kita. Dan kita jadi lebih jarang kebangun di tengah malam. Dan tentu aja, ini dia alasan utama kenapa banyak banget atlet dan pegiat kebugaran ngelirik peptida. Potensi buat pertumbuhan otot dan percepatan recovery. Kita langsung lihat datanya aja. Studi tentang CJC1295 nunjukin lonjakan hormon pertumbuhan bisa sampai 2-10 kali lipat. Nggak cuma itu, IGF-1 yang bisa kita sebut mandor pembangunan otot juga ikut naik 1,5-3 kali lipat. Ini angka yang signifikan banget. Dan sekali lagi, ini bukan klaim sembarangan ya. Ini temuan beneran dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Jadi dampak hormonalnya itu nyata dan terukur. Nah, ini bagian paling kerennya. Peptida ini tuh mainnya dua kaki. Di satu sisi, dia ngebangun otot baru. Itu yang namanya sintesis protein. Di sisi lain, dia juga nahan biar otot yang udah ada nggak rusak atau menyusut. Itu namanya atrofi. Jadi ini kombinasi super buat recovery dan pertumbuhan otot. Oke, kita udah ngomongin yang bagus-bagusnya. Sekarang saatnya reality check. Kita masuk ke bagian ketiga, risiko dan realita. Ini bagian yang super penting, jadi tolong disimak baik-baik. Ada beberapa lampu kuning yang perlu kita perhatiin. Pertama, riset pada manusia itu masih minim banget. Kedua, siap-siap aja ngerasa lapar banget. Kenapa? Karena cara kerjanya mirip sama hormon lapar. Dan yang paling serius nih, peningkatan IGF-1 itu nggak pandang bulu. Ya, dia ngebangun otot, tapi dia juga bisa numbuhin sel-sel lain yang nggak kita inginkan. Ini resiko yang nggak bisa dianggap enteng.
Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Jadi kesimpulannya gimana nih setelah kita bedah semuanya? Jelas banget kalau peptida ini punya potensi yang luar biasa buat performa. Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata. Dan masih banyak banget yang belum kita ketahui. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini adalah masa depan dunia performa? Atau justru kita lagi ngebuka kotak Pandora yang penuh resiko? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab. Dan ini penting banget. Semua yang kita bahas di sini tujuannya murni buat edukasi ya. Ini sama sekali bukan saran medis. Jadi sebelum kalian coba-coba apapun, langkah nomor satunya adalah selalu ngobrol dan konsultasi dulu sama dokter atau tenaga medis profesional yang emang ahli. Oke? Tetap